Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Diana Alisa dari mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Trisakti. Video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya mengenai penggunaan tower crane pada proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Ratu Ebu. Pada video kali ini, saya akan membahas topik khusus mengenai analisa produktivitas terhadap biaya dan waktu operasional tower crane pada proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Ratu Ebu. Pertama, produktivitas waktu tower crane. Untuk menghitung waktu pelaksanaan tower crane, ada 4 data yang harus diketahui. Yang pertama, volume material yang akan diangkat, yaitu ada bucket cor, besi tulangan, scaffolding, dan bekisting. Yang kedua, menghitung waktu siklus. Untuk menghitung waktu siklus, kita perlu mengetahui waktu pergi, waktu kembali, waktu bongkar, dan waktu muat. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwa pada proyek Rumah Sakit Umum Daerah ini, alat berat yang digunakan adalah tower crane dengan merek Linden Komansa dengan tipe 11 LC150, yang dimana memiliki spesifikasi kecepatan angkat, kecepatan putar, kecepatan jalan, dan kecepatan turun sebagai berikut. Untuk perhitungan, saya ambil contoh pengerjaan pengecoran kolom pada lantai 2. Dan berikut adalah penentuan posisi koordinat untuk setiap titik pekerjaan pengecoran kolom di lantai 2. Titik yang saya ambil sebagai contoh adalah titik 7C, yang dimana diketahui volume kolom yaitu 0,79 meter kubik, koordinat kolom 9.25,07 meter, posisi tower crane ada di 0.0 meter, posisi truk mixer ada di 9.0 meter, dan selanjutnya kita akan menghitung jarak dan sudut slewing. Yang pertama, jarak tower crane terhadap kolom, yang dimana berikut rumusnya dengan hasil jaraknya sejauh 24,761 meter. Yang kedua, menghitung jarak truk mixer terhadap tower crane, yang dimana ini rumusnya dengan jarak sejauh 9 meter. Lalu selanjutnya menghitung jarak troli atau jarak jalan, yang dimana rumusnya adalah jarak tower crane terhadap kolom dikurang jarak truk mixer terhadap tower crane dengan jarak sejauh 15,761 meter hasilnya. Dan selanjutnya menghitung sudut slewing, yang dimana rumusnya sebagai berikut dan hasilnya yaitu 69 derajat. Setelah mendapatkan hasil jarak dan sudut slewing, mari mulai menghitung waktu pergi dan kembali, di mana untuk menghitung waktu tersebut didapat dari penjumlahan mekanisme angkat, putar, jalan, dan turun. Untuk mekanisme pengangkatan diperoleh waktu sekitar 0,122 menit. Dan untuk mekanisme putarnya diperoleh waktu selama 0,38 menit. Dan untuk mekanisme jalannya diperoleh waktu selama 0,255 menit. Dan mekanisme turunnya diperoleh waktu selama 0,022 menit. Setelah itu didapatkannya total waktu pergi dari penjumlahan setiap mekanisme, yaitu untuk total waktu pergi selama 0,557 menit. Dan ini dia data waktu pergi keseluruhan dari titik pengecoran kolom pada lantai 2. Selanjutnya waktu kembali. Untuk mekanisme angkat di waktu kembali diperoleh waktu selama 0,017 menit. Untuk mekanisme putarnya diperoleh waktu selama 0,14 menit. Dan untuk mekanisme jalan diperoleh waktu selama 0,175 menit. Dan untuk mekanisme turun diperoleh selama 0,091 menit. Dan didapatkannya pun total waktu kembali dari penjumlahan setiap mekanisme, yaitu untuk total waktu kembali diperoleh selama 0,413 menit.
Dan ini dia data waktu pergi seluruh titik pengecoran kolom pada lantai 2. Setelah menghitung waktu pergi dan waktu kembali, untuk waktu bongkar muat dari pengamatan lapangan didapat untuk waktu bongkar selama 7 menit dan waktu muat selama 5 menit. Oleh karena itu, perhitungan waktu siklus sudah dapat diperhitungkan dari penjumlahan waktu pergi, waktu kembali, waktu bongkar, dan waktu muat. Dan akhirnya didapatkan hasil dari perhitungan waktu siklus pada pengecoran kolom lantai 2 di satu titik, yaitu 7C selama 12,980 menit. Dan berikut data keseluruhan waktu siklus untuk setiap titik pengecoran kolom di lantai 2. Setelah mendapatkan waktu siklus, selanjutnya dibutuhkan data ketiga, yaitu data produksi per siklus. Dan berikut data yang saya dapatkan, di mana pengecoran itu sendiri datanya 0,8 meter kubik untuk besi tulangan sebesar 500 kg, perancah 1650 kg, dan bekisting 1300 kg. Data terakhir yaitu menghitung produksi per jam. Berikut rumusnya, yaitu Q sama dengan produksi per siklus dikali 60 per waktu siklus dikali 0,65, yang dimana produksi per siklus yaitu 0,8 dikali 60 dibagi 12,980 menit dikali 0,65 sama dengan diperoleh hasil 2,404 meter kubik untuk produksi per jam di pengecoran pada titik 7C. Setelah mendapatkan semua data dan hasil dari perhitungan sebelumnya, yaitu diperoleh volume sebesar 0,790 meter kubik, waktu siklus selama 12,980 menit, lalu produksi per siklus 0,8 meter kubik, dan produksi per jam yaitu 2,404 meter kubik. Lalu juga diketahui E sama dengan 0,65, diasumsikan kondisinya sedang. Setelah mengetahui semua data yang kita punya, sehingga diperoleh hasil produktivitas waktu pelaksanaan pengecoran kolom lantai 2 di titik 7C dengan tower crane dari pembagian volume dan produksi per jam, yaitu selama 0,329 jam. Dan berikut waktu total produktivitas yang diperlukan tower crane pada keseluruhan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sharifah Ambani selama 134 jam. Setelah mengetahui waktu total produktivitas, selanjutnya mari membahas mengenai produktivitas biaya tower crane. Di mana hal pertama yang harus didapat adalah daftar harga satuan untuk setiap bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama, harga sewa peralatan, di mana biaya mobilitas dan demobilitas sebesar 90 juta rupiah, lalu ada sewa tower crane sebesar 80 juta rupiah per bulan, lalu pemasangan pondasi tower crane plus angkor sebesar 125 juta per bulan, lalu biaya erection dismantling itu sebesar 80 juta rupiah, lalu biaya operator sebesar 7 juta rupiah per bulan, lalu harga pelumas atau oli sebesar 52.000 per liter, dan harga bahan bakar sebesar 7.500 per liter, harga bakecor dengan volume 0,8 meter pangkat 3 itu sebesar 15 juta rupiah, dan terakhir ada sewa genset dengan 105 volt yaitu sejumlah 5.050.000 rupiah per harinya. Setelah mengetahui harga satuan dari setiap bahan dan peralatan, selanjutnya menghitung rencana anggaran biaya pada tower crane. Untuk mendapatkan total biaya operasional tower crane pada proyek ini dihitung dari total setiap pengalian volume dan harga satuan setiap pekerjaan, sehingga didapat total biaya operasional tower crane pada proyek pembangunan rumah sakit ini sebesar 343.177.200 rupiah.
Sekian penjelasan dari analisa produktivitas terhadap biaya dan waktu operasional tower crane pada proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Ratu Ebo. Sebelum menutup video ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan dari 3 video saya sebelumnya untuk mengenai penggunaan tower crane pada proyek pembangunan RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebo. Yang pertama, alat berat yang digunakan adalah tower crane merek Linden Komansa dengan tipe 11 LC150. Yang kedua, metode pelaksanaannya, yaitu ada pekerjaan pengangkatan scaffolding, pekerjaan pengangkatan bekisting, pekerjaan pengangkatan tulangan, dan pekerjaan pengecoran kolom. Adapun langkah-langkah metode pelaksanaan pekerjaan yang diambil sebagai contoh adalah pengecoran, yang dimana sebagai berikut. Pertama ada mekanisme pengangkatan atau hoisting, yang kedua ada mekanisme putar atau slewing, yang ketiga ada mekanisme jalan atau trolley, yang keempat ada mekanisme turun atau landing, dan ada proses pergi, ada proses kembali, proses bongkar, dan proses muat. Yang ketiga, produktivitas waktu tower crane sekitar 134 jam dengan biaya operasional sebesar Rp343.177.200. Sekian video akhir dari penjelasan penggunaan tower crane pada proyek pembangunan RSUD Syarifah Ambani Ratu Ebo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Diana Alisa dari mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Trisakti. Terima kasih.